Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini kita akan membaca lagi sebuah cerita yang berjudul Katak yang Mengagumi Kerbau. Nah, cerita ini disusun oleh Yudhistira Ikranegara dengan editor Tripia Astuti NSPD dan diterbitkan oleh Lingkar Media. Tapi sebelum itu, tahukah kalian bahwa di setiap cerita pasti memiliki unsur pembangun dari dalam yang disebut dengan unsur intrinsik. Nah, apa saja unsur intrinsik tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Penokohan dalam cerita biasanya dibagi menjadi 3, yaitu protagonis tokoh yang baik, antagonis tokoh yang jahat, dan protagonis tokoh yang netral. Nah, yang ketiga, alur atau plot. Alur adalah jalan pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Nah, alur bisa berupa alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, latar atau setting. Meliputi tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam sebuah cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembacanya. Nah, gaya bahasa ini biasanya disebut dengan majas. Yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita. Nah, sudut pandang ini terdiri dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pengarang menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, umumnya amanat dalam cerpen atau cerita bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita akan lanjut membacakan cerita yang berjudul Katak yang Mengagumi Kerbau. Di sebuah danau, hiduplah sekumpulan keluarga katak. Di antara katak-katak itu, terdapat seekor katak yang tubuhnya paling besar dibandingkan dengan katak yang lain. Ia biasa dipanggil Pak Bing. Pagi itu, semua katak sedang pergi untuk mencari makan. Hanya seekor katak kecil saja yang masih tinggal. Ia berlompatan ke sana kemari di tepian danau. Nah, saat sedang asyik dengan ulahnya, tiba-tiba seekor kerbau melintas di dekatnya. Melihat tubuh kerbau yang sangat besar dibandingkan tubuhnya, katak kecil itu terkagum-kagum dibuatnya. Makhluk apakah itu? Besar sekali, seru katak kecil. Setelah kerbau tadi pergi, katak kecil itu pun kembali ke danau untuk menemui teman-temannya. Ia ingin sekali menceritakan apa yang ia lihat tadi. Setelah sampai di danau, ia segera menemui teman-temannya termasuk Pak Bing. Teman-teman, aku tadi melihat binatang yang sangat besar dan mengagumkan, celotehnya girang. Memang binatang apa yang kamu lihat tadi? Tanya teman-temannya. Aku juga tidak tahu namanya. Yang jelas dia sangat besar.
bahkan lebih besar dari Pak Big, ujarnya bersemangat. Pak Big yang penasaran dengan apa yang diceritakan oleh katak kecil langsung menyahut. Benarkah? Sebesar apakah dia? Pokoknya besar sekali, jawab katak kecil. Pak Big makin penasaran. Dia tidak mau tersaingi. Pak Big langsung menghirup udara sebanyak mungkin dan menggembungkan tubuhnya. Apakah dia sebesar ini? Tanya Pak Big. Wah, kurang besar Pak Big, kata katak kecil. Katak yang lain pun terkejut. Pak Big yang semakin penasaran dan tak mau kalah kembali menggembungkan dirinya lebih besar lagi. Namun usahanya sia-sia, sebab katak kecil terus saja menjawab bahwa dirinya masih kurang besar dibandingkan binatang yang ia temui tadi. Cukup Pak Big, tubuhmu sudah terlalu besar, kata katak lain mengingatkan. Tapi rupanya Pak Big tak mau mendengarkan nasihat katak-katak yang lain. Ia terus saja menggembungkan tubuhnya sampai akhirnya meledak. Tuar! Nah, ingat ya teman-teman, bahwa menyimpan dengki itu tidak baik. Sebaiknya kita syukuri apa yang kita punya. Bagaimana cerita tadi? Menarik bukan? Nah, dari pesan moral yang disampaikan di akhir cerita tadi, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan tentunya tidak boleh iri ya pada orang lain. Nah, selain pesan moral yang disampaikan tadi, apakah kalian sudah bisa mencari unsur intrinsik dari cerita tadi? Nah, yang sudah tahu bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Demikian cerita kali ini, semoga bisa menghibur. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!